Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali menyambung taklim kita. Merupakan bagian terakhir dari taklim di ma'had kita setelah sebelumnya ada 7 kali materi-materi yang sudah kita sampaikan, sudah disajikan. Bahasan yang terakhir ini kaitannya dengan historisitas tasawuf. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat melaksanakan amal-amal ibadah dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tema kita yakni kaitannya dengan historisitas tasawuf. Ada beberapa hal barangkali yang perlu kita pahami dulu kaitannya dengan tasawuf ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dari tasawuf itu? Bila kita lihat di beberapa literatur tasawuf, maka kata tasawuf itu dari kata tasawwafa ya tasawwafu. Artinya bisa berarti asuf, kata para ahlinya itu. Kemudian ada sofin, ada ahlus sufa. Asuf itu adalah kain atau pakaian yang terbuat dari wol kasar, bahan kasar. Biasanya di zaman-zaman dulu pada abad kedua dan ketiga, pakaian orang sufi itu dilihat dari pakaiannya. Mereka senang menggunakan kain-kain yang kasar. Itu adalah suf itu, kain-kain yang kasar. Di zaman dulu, di nenek moyang kita dulu, bahkan mungkin ada yang mengenal ada kain goni, ada kain karung, ada kain yang itu sangat kasar. Kemudian itu yang dijadikan pakaian, jadikan bahan pakaian untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kesederhanaan, untuk menunjukkan kejernihan, untuk menunjukkan pengabaian terhadap kemewahan-kemewahan duniawi. Itulah asuf. Jadi salah satu makna dari kata tasawuf itu adalah asuf itu tadi, memakai pakaian yang kasar. Sehingga orang sufi itu bisa dilihat salah satunya mungkin dari segi penampilannya, dari segi pakaiannya. Begitu kita melihat, oh orang ini pakaiannya compang-camping, padahal harta yang dimilikinya banyak, padahal orangnya kaya ini segala macam. Oh berarti dia sufi dia. Itu bisa dilihat dari fisiknya, dari pakaiannya. Yang kedua, tasawuf itu bisa bermakna sofin. Sofin itu dari kata sofa yasfu. Sofa yasfu itu benih, jernih. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud adalah orang yang menjalani tasawuf berarti adalah orang yang berusaha untuk membersihkan hati, untuk menyucikan hatinya. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengamalkan, melakukan satu amalan-amalan yang itu dapat menghilangkan sifat-sifat buruk dia, kemudian melakukan sifat-sifat baik dia. Nanti di akhir kita jelaskan bagaimana orang sufi melakukan tahapan-tahapan itu tadi. Jelas bahwa kalau air itu, kalau kita ibaratkan dengan air, maka ada air yang kotor misalnya. Kemudian kita saring air itu sehingga menghasilkanlah air yang jernih. Maka penyaringnya itu, alatnya itu mungkin bisa kita sebut dengan tasawuf itu tadi. Jalan atau cara untuk membersihkan diri. Maka lalu jadi lihat sofin, bersih jernih dia. Orang bertasawuf adalah orang yang berupaya untuk menjernihkan hatinya, untuk menjernihkan pikirannya, untuk menjernihkan sehingga lahirlah hal-hal yang baik dalam diri dia. Itu as-sawf. Kemudian tasawuf juga bermakna ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah ketika di Madinah, hijrah dari Nabi bersama sahabat, hijrah dari Makkah ke Madinah, itu banyak para sahabat yang mereka meninggalkan harta-harta mereka dan tidak memiliki harta di Madinah, tidak memiliki keluarga, banyak dari golongan-golongan orang-orang yang miskin. Lalu mereka tinggal di emperan-emperan masjid, makan dari hasil pemberian kaum muslim. Ini mereka disebut dengan ahlus sufah. Mereka yang
tinggal di seputar Masjid Nabi itu, Masjid Nabawi itu pada masa yang lalu. Jadi ada juga katanya yang bermakna as-saf al-awwal. Jadi kalau di saf masjid itu, maka orang-orang sufi itu mereka yang senang dengan melaksanakan sholat itu di saf-saf yang pertama. Itu pengertian dari kata tasawuf atau kata sufi itu tadi. Pada dasarnya pada masa-masa awal perilaku sufi ini lebih menonjol pada amalan-amalan, pada praktek-praktek dia. Bila dilacak di Sahih Imam Bukhari, kita cari di Sahih Bukhari, maka di situ ada diceritakan mengenai 3 orang sahabat itu. 3 seorang sahabat ini penasaran dia dengan amalan Nabi itu seperti apa. Lantas datanglah ke tempat Nabi, kemudian bertanya ke istri Nabi, bagaimana tata cara ibadah Nabi itu, sholat Nabi itu seperti apa, Nabi itu puasa seperti apa, ibadah-ibadah beliau itu seperti apa. Nah kemudian diceritakanlah oleh istri Nabi itu. Lantas begitu mendengar para 3 orang sahabat itu tadi, kalau Nabi yang dosanya itu kata beliau itu diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, bagaimana halnya dengan kita? Lalu berkatalah 3 orang itu tadi. Yang pertama, kalau seperti ini caranya katanya, maka saya akan terus-menerus berpuasa dan tidak akan berbuka. Maksudnya puasa wisal. Jadi terus berpuasa. Asum wala uftir. Berarti puasa terus tapi dia tidak berbuka. Kemudian yang satu lagi mengatakan bahwa kalau seperti ini Nabi tata cara ibadah sholat malam Nabi, kalau seperti ini maka saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Kemudian sahabat yang ketiga, kalau seperti ini saya tidak akan nikah, saya akan menjauhi perempuan katanya, saya akan menjauhi, saya tidak akan memiliki istri. Begitu mendengar perkataan 3 orang sahabat itu, kemudian Nabi datang, betulkah siapa tadi orang yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kami Nabi. Kemudian kata Nabi, inni akhsyakum lillah, saya orang yang paling takut dan orang yang paling takwa. Tapi apa kata Nabi? Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur kata Nabi. Saya juga berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga menikahi perempuan kata Nabi. Saya punya istri. Kemudian di akhirnya Nabi mengatakan bahwa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian daripada golonganku. Nah ini pendapat jadi sudah mulai muncul kecenderungan untuk beribadah dan menjauhi keduniawian. Keduniawian itu apa? Tidur itu bagian daripada duniawi mungkin dipandang oleh sahabat. Beristri itu bagian daripada duniawi, makan bagian daripada duniawi. Ada kecenderungan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya itu duniawi pada masa sahabat itu. Nah di hadis Nabi pun Nabi juga menyatakan bahwa dunia itu seperti orang yang melakukan perjalanan panjang, kemudian dia singgah sebentar, kemudian dia bernaung di satu bawah pohon, kemudian dia lanjutkan lagi perjalanan. Jadi orang yang singgah sebentar, kemudian untuk istirahat, itulah gambaran dunia itu. Betapa singkatnya kehidupan dunia. Nah itu awal-awal pada masa-masa awal, yang bentuk tasawuf itu adalah bentuk-bentuk amalia. Nanti belakangan pada abad-abad ketiga baru muncul dia yang kecenderungannya untuk falsafi, untuk berfilsafat itu tadi. Maka di dalam literatur tasawuf itu dikenal dengan 2 bentuk tasawuf itu. Yang pertama adalah tasawuf amali, kemudian yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf amali ini nanti kemudian yang akan melahirkan tarekat itu. Nah, tasawuf amali itu di beberapa tahapannya, ada beberapa tahapan dia. Ketika orang memasuki dunia tasawuf itu, langkah-langkah yang dilakukan itu di salah satu bentuk tasawuf itu adalah, maka dia seseorang yang bertasawuf, dia melakukan 3 langkah ini tadi. Yang pertama, dia harus melakukan takhalli dia. Sesudah dia takhalli,
kemudian dia berhasil melampaui itu, kemudian baru dia masuk ke tahalli, kemudian dia baru tajalli. Nah, yang tahalli itu adalah mengosongkan diri. Mengosongkan diri apa? Mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Pada setiap anggota tubuh kita ini memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang tercela. Mata kita ada kemungkinan untuk maksiatnya, telinga kita melihat sesuatu yang tidak baik, melihat sesuatu yang diharamkan, telinga kita mendengar sesuatu yang tidak baik, kemudian mulut kita mengucapkan sesuatu yang dilarang. Di situ mungkin ada gibahnya, di situ mungkin ada fitnahnya, di situ mungkin ada adu dombanya. Kemudian hati kita juga seperti itu. Barangkali di situ ada riaknya, di situ ada dengkinya, di situ ada hasadnya, di situ ada amalan-amalan sum'ahnya. Kemudian banyak yang penyakit-penyakit hati. Selama orang itu memiliki penyakit hati, maka dia akan susah memasuki dunia tasawuf. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah takhalli. Apa? Menghilangkan sifat-sifat yang buruk dari yang ada pada diri kita. Masing-masing orang berbeda-beda dia penyakitnya. Sebagaimana halnya penyakit-penyakit di fisik kita. Ada yang penyakitnya itu di mulut, yaitu apa? Suka mencaci maki orang. Nanti dari mulut mungkin bisa turun dia ke hati, karena dia apa? Menyimpan dia dari mulut yang dia katakan, itu menyimpan. Kemudian dusta. Ada orang yang suka berdusta dia. Maka ini juga penyakit hati dia. Orang yang suka menggibah, orang yang suka mendusta, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka menghina, orang yang suka, itu kalau dia memasuki dunia tasawuf, dia harus takhalli dulu. Langkah pertama, dia harus menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya dulu. Baru langkah kedua, setelah dia mampu untuk melampaui itu tadi, untuk menghilangkan sifat-sifat buruk itu, baru hatinya itu diisi dengan sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik itu apa? Disebut dengan tahalli. Kita isi. Maka di dunia tasawuf itu ada yang istilahnya maqamat dan ahwal. Maqamat itu adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan nanti untuk mencapai al-ahwal itu tadi. Maqamatnya apa? Yang pertama, kalau di beberapa kitab tasawuf itu ada at-taubah dulu. Maka orang itu harus bertaubat dia. Kemudian berupaya untuk menyadarkan diri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Kemudian dia berupaya untuk menghindarkannya, menghilangkannya. Maka dengan cara taubat dia dulu, bertaubat dia dulu. Nah, baru di situ muncullah sifat-sifat yang lainnya nanti. Dia bisa jadi zuhud, dia akan wara, kemudian khauf, kemudian roja. Nah, itu beberapa istilah-istilah, beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seseorang yang untuk menjalani dunia tasawuf itu. Setelah hati ini diisi dengan hal-hal yang baik dan dikosongkan dari hal-hal yang buruk, maka disitulah muncul tajalli. Tajalli itu apa? Seolah-olah kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, barangkali kalau di di kisah Nabi Yusuf, itulah mungkin kemunculan tajalli Allah hadir itu di kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu tadi. Pada saat berduaan di rumah, kemudian semua pintu tertutup, kemudian jendela-jendela, dan yang menginginkan itu adalah perempuan dengan kecantikan yang luar biasa, kemudian dengan kehormatan dan martabat yang sangat tinggi, yang itu dia menginginkan Nabi Yusuf. Tapi ro'a burhana rabbih, Yusuf melihat tanda-tanda keagungan, tanda-tanda Allah ada di situ. Itu mungkin yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, itu tajalli. Sehingga Nabi Yusuf takut dia untuk melakukan kemaksiatan itu tadi, dan Nabi Yusuf lari, dikejar lagi oleh Zulaikha sampai ditemukan oleh tuannya, sampai tuannya mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka itu. Nah, ini yang tajalli itu adalah semua yang kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka di hadis yang lain itu orang, salah satu yang amalan yang paling disukai Allah itu adalah amalan yang apa yang Allah wajibkan itu.
Kemudian sesudah itu adalah amal-amalan yang disunnahkan oleh Allah. Kalau orang itu melakukan amalan-amalan yang disunnahkan, maka anggota tubuh dia itu seolah-olah Allah hadir di situ, matanya di situ itu ada Allah, tangannya ada Allah, kemudian kakinya di situ, telinganya, mulutnya, kemudian hatinya. Sehingga apa, untuk melakukan kemaksiatan, itu dia akan jauh dia dari perbuatan yang maksiat itu tadi. Maka di hadis Nabi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang memusuhi waliku, kata Allah di hadis qudsinya itu maka itu sama dengan mengumumkan peperangan denganku. Siapa yang wali Allah itu? Mereka yang melakukan apa-apa yang diwajibkan dan suka untuk melakukan apa-apa hal-hal yang disunnahkan itu tadi. Nah, disitulah barangkali bentuk tajalli itu. Nah, di hadis yang lain Nabi juga sering mengajarkan, ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, misalnya ihfadillah tajidhu tujahaka. Jadi wahai gulam, kata Nabi, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa hal ini. Yang pertama, kata Nabi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau juga. Artinya apa menjaga Allah itu? Menjaga Allah itu adalah menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu ihfadillah. Ihfadillah yahfadka. Maka ketika engkau menjaga Allah, Allah pun akan menjaga engkau. Allah akan menjaga engkau dari sesuatu yang memudaratkan. Allah menjaga engkau dari sesuatu kemaksiatan. Yang mencelakakan, akan Allah jaga dari engkau. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan Allah hadir di hadapan engkau. Itu artinya apa? Artinya menjaga dan memelihara dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan inilah bentuk yang tasawuf itu tadi, yang tahalli itu tadi, tahalli kemudian baru tajalli itu tadi. Nah, orang yang bertasawuf maka dia harus mampu untuk melakukan itu tadi. Nah, ini yang tasawuf dalam bentuk amali. Ada juga tasawuf dalam bentuk falsafi. Tasawuf dalam bentuk falsafi itu adalah tasawuf dalam bentuk tasawuf yang kedua itu adalah tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi nanti ada tokoh-tokohnya yang lahir pada abad ketiga, di abad ketiga. Ada Abu Yazid Al-Bustami, nanti ada Al-Hallaj, nanti ada Ibnu Arabi. Yang istilah-istilah yang mereka gunakan itu, yang digunakan biasanya dikenal dengan ittihad, ada hulul, ada wahdatul wujud. Artinya apa? Paham untuk antara hamba dan khalik dan makhluk itu menyatu itu. Ittihad dan hulul itu. Nah, tasawuf yang jenis ini itu yang sering dikritik oleh para ulama-ulama. Jadi apa tujuan tasawuf itu? Tujuan tasawuf itu sebenarnya adalah yang pertama, dia tazkiyatun nafas, membersihkan diri dia. Kemudian yang kedua itu setelah tazkiyatun nafas, membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk itu tadi, maka yang kedua, yang pertama dia harus tazkiyatun nafas, yang kedua itu adalah taqarrub, dia mendekatkan diri kepada Allah itu tadi. Yang tazkiyatun nafas itu dilakukan oleh amalan-amalan, kemudian ibadah-ibadah. Nah, itu juga tujuannya apa? Taqarrub ilallah itu. Nah, jadi tasawuf itu sebenarnya memiliki dua hal itu tadi. Kalau tasawuf itu tidak bertujuan untuk taqarrub dan tidak bertujuan untuk tazkiyatun nafas, maka dia bukan tasawuf itu. Kalau ada praktek-praktek, kemudian ada amaliyah-amaliyah, dan itu misalnya tidak lagi sholat, ada yang mengajarkan bahwa sholat sudah tidak wajib lagi. Sholat yang wajib yang lima itu zuhur, asar, maghrib, isya, bagi orang sufi katanya sudah tidak wajib lagi. Berarti itu bukan ajaran sufi, itu berarti bukan tasawuf itu. Kalau ada paham yang mengajarkan bahwa puasa Ramadan itu sudah tidak wajib lagi,
maka itu bukan juga ajaran bagian daripada ajaran tasawuf. Nah, kalau misalnya nikah itu bukan menjadi syarat hubungan untuk seorang laki-laki dan perempuan, artinya bebas dia melakukan hubungan laki-laki dan perempuan, berarti bukan tasawuf dia. Kenapa? Karena tasawuf itu yang pertama tujuannya adalah tazkiyatun nafas, kemudian yang kedua adalah takarrub. Berarti kalau dia bukan bertakarrub kemudian bukan untuk tazkiyatun nafas, berarti bukan tasawuf dia. Nah, orang itu semakin bertasawuf, semakin dia takut kepada Allah. Semakin dia tasawuf, semakin dia taat dia kepada Allah, semakin dia melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, kemudian menjauhi dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, disitulah akan munculkan takwa itu. Nah, kalau pengertiannya seperti itu, maka tasawuf itu merupakan bagian daripada faham Islam, ajaran dalam Islam itu. Nah, tasawuf bukan berarti bahwa meninggalkan dunia, tapi meletakkan dunia itu pada satu tempat yang memang dunia memang memperlakukan dunia sebagaimana kehidupan di dunia itu. Artinya apa? Artinya itu untuk keperluan, memenuhi keperluan dunianya saja. Nah, jadi dunia itu hanya di tangannya saja, tapi bukan diletakkan di hatinya. Nah, jadi dia menganggap bahwa dunia itu bisa lepas dia. Nah, dia memegang dunia, tapi dia tidak meletakkan dunia di hatinya. Nah, itu yang tasawuf. Tapi kalau orang meletakkan hatinya di dunia, makan dunia itu di hatinya, maka itu bukan bagian daripada tasawuf dia berat dia untuk meninggalkan dunia. Kenapa? Karena dunia sudah ada di hatinya. Maka tasawuf itu bukan muncul dari banyaknya atau sedikitnya harta. Kalau kita melihat orang miskin, oh berarti dia bertasawuf, tidak. Kalau melihat orang kaya, oh berarti pakaiannya selalu bagus, mobilnya selalu kaya, kemudian hartanya banyak sekali, kemudian hidupnya selalu nikmat sekali, oh berarti dia bukan seorang yang sufi. Tidak. Sufi tidak ditunjukkan oleh banyaknya sedikitnya harta, tapi ditunjukkan oleh bagaimana dia menyikapi harta itu. Kalau harta yang banyak itu tidak diletakkannya di hati, tapi di tangannya, dia gunakan untuk amal-amal yang baik, dia gunakan untuk kemaslahatan umat, dia gunakan untuk fisabilillah, ke agama, maka hartanya itu menjadi jalan kebaikan bagi dia, maka dia termasuk bagian daripada tasawuf juga. Maka di kalangan sahabat, banyak sahabat-sahabat yang kaya, banyak pula orang-orang yang sufi yang kaya-kaya juga. Tidak gambarannya tidak yang miskin-miskin. Nah, maka sufi itu bukan dilihat dari penampilannya juga, pakaiannya yang lusuh, pakaiannya yang compang-camping, pakaian yang tidak baik, kemudian oh ini wali, oh ini sufi, oh ini segala macam. Orangnya kaya tapi pakaiannya compang-camping. Nah, itu tidak menunjukkan rasa syukur lagi terhadap nikmat yang Allah berikan, dan itu bukan bagian daripada tasawuf. Tasawuf itu letaknya di hati. Bagaimana hati itu dipenuhi oleh Allah, bagaimana hati itu dipenuhi oleh takarrub, bagaimana dia mensucikan dan membersihkan hati. Nah, sebenarnya tasawuf itu letaknya di situ. Jadi bukan pada penampilan fisiknya itu. Jadi sufi boleh jadi dia orang yang kaya, boleh jadi dia kerja kantoran, boleh jadi dia pegawai di satu instansi atau pimpinan puncak di satu instansi, boleh jadi dia pedagang yang sangat kaya, boleh jadi dia guru yang baik dia. Nah, jadi profesi apapun itu memungkinkan orang untuk menjadi sufi. Dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa dia selalu menjaga amaliyah-amaliyahnya. Di saat dia berdagang misalnya, dia selalu berzikir. Pada saat tidak melayani orang, pada saat dia tidak sibuk segala macam, hatinya dipenuhi oleh zikir. Kemudian dia dapatkan harta yang halal. Dari harta yang halal itu dia keluarkan lagi, dia sedekahkan lagi. Hatinya tidak terikat oleh dunia. Dia bantu orang-orang yang susah, dia bantu jalanan, dia bantu kemaslahatan umat yang lain. Dia bangun masjid-masjid, pesantren dan lain sebagainya. Dia bantu itu orang-orang yang susah. Padahal dia sangat kaya.
Nah, ini juga bagian daripada sufi. Jadi harta tidak ditaruhnya ditempatkannya di hati, tapi harta ditempatkannya di tangan itu. Jadi sufi itu tidak ditunjukkan oleh penampilan seseorang, tapi oleh sikap dan hati yang ada pada orang itu tadi. Dan bagaimana orang itu bertakarub dia kepada Allah itu tadi. Maka disinilah tasawuf, peran tasawuf itu tadi. Maka kalau seperti ini, tasawuf berarti menjadi bagian daripada Islam, ajaran Islam. Maka kalau di trilogi Islam itu ada iman, Islam, dan ihsan atau akhlak, maka tasawuf ini bagian daripada akhlak itu. Kalau kita berislam itu perintahnya sholat, puasa, zakat, haji itu adalah bagian-bagian daripada fikih. Nah, kita sholat, syarat sah sholat itu apa? Syarat sahnya puasa itu apa? Nah, rukun sholat itu apa? Itu bagian-bagian daripada fikih yang nampak, yang terlihat. Tapi hati yang ada di orang yang melakukan ibadah sholat dan puasa itu yang tidak terlihat dia. Apakah dia ria, apakah dia ikhlas, apakah dia tujuannya itu adalah untuk ibadah, apakah dia semangat dalam melakukan segala macam beribadah, itu adalah ikhlasnya itu. Nah, ikhlasnya ini itu adalah di ajaran tasawufnya itu. Nah, ihsan, dia melakukan berbuat baik dengan orang lain, itu ihsan itu tadi. Nah, inilah yang faham-faham ajaran-ajaran tasawuf sebenarnya. Nah, kalau kita review lagi dari materi-materi yang awal kita di ma'had itu, maka sesungguhnya akhlak atau tasawuf ini merupakan puncak dari ta'lim-ta'lim kita sebelumnya. Maka kalau di ta'lim kita sebelumnya ada akhlak terhadap orang tua, ada akhlak terhadap guru, ada akhlak terhadap sesama teman, ada akhlak terhadap lingkungan. Maka puncaknya itu adalah di tasawuf ini. Kalau orang sudah mampu untuk berbuat baik terhadap semua orang tanpa dia memilih, tanpa dia pilih-pilih, kemudian dia berbuat baik terhadap lingkungan dan lain sebagainya, maka ini merupakan bagian daripada tasawuf. Guru bisa menjadi sufi, pedagang dia bisa menjadi sufi, tuan guru, ustadz bisa menjadi sufi juga. Jadi profesi apapun bisa menjadi sufi dia, selama dia melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan itu tadi, melaksanakan kewajiban, apa-apa yang diwajibkan dia laksanakan, apa-apa yang sunnah dia kerjakan, dia isi hatinya itu dengan zikir dan mengingat Allah terus, maka sesungguhnya harta yang dia dapat itu tidak dia kembalikan lagi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, maka sesungguhnya ini adalah sufi yang sesungguhnya, bukan sufi dalam bentuk penampilan, apalagi sufi yang itu jauh dari tuntunan syariat. Jadi bila ada mengaku sufi kemudian dia jauh dari tuntutan syariat, apalagi menyalahi syariat, maka sesungguhnya dia bukan bagian daripada sufi. Barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillah, kita tutup taklim kita dari awal sampai akhir dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.